Halo sobat pecinta film Donghua semua, balik lagi bareng Mimin Manis sejagat raya. Sebelum Mimin bercuap-cuap menemani waktu kalian, yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah Xiaoyan dan Xiao Yueli muncul, suara-suara cemas segera terdengar. Tuan Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang di Kompas Terbang tampak khawatir. Baik semua orang dari tim Fearless dan beberapa orang dari dunia iblis kuno, mereka maju untuk bertanya dengan prihatin. Ekspresi Xiaoyan tampak jelek, banyak luka sobek di seluruh tubuhnya. Namun tak lama kemudian, ada suara gemuruh di telinga semua orang. Saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka sudah diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Formasi bergerak tempat mereka mendarat adalah bintang salju yang tak jauh dari bintang Hongmeng. Sehingga semua orang dapat dengan jelas melihat ledakan di bintang Hongmeng. Sungguh mengejutkan melihat momen ketika sebuah bintang meledak dengan mata kepala sendiri. Tuan Xiao, apakah kita perlu pindah? Tempat ini sangat dekat dengan bintang Hongmeng, ucap orang-orang dari dunia iblis kuno. Sejak awal mereka dipindahkan oleh formasi bergerak. Mereka tetap di sini menunggu Xiaoyan dan tidak pernah pergi. Tidak perlu, mereka tidak akan mengejar lagi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang duduk bersila di atas kompas terbang menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Semua orang telah bekerja keras. Beristirahatlah di tempat Anda berada. Sekarang aku perlu waktu untuk pulih, ucap Xiaoyan lagi. Pertarungan ini juga sangat menyita kekuatan Xiao Yueli, dan dia menutup matanya rapat-rapat saat ini. Xiaoyan belum pernah merasakan kehabisan energi dan darah seperti itu. Dia segera mengeluarkan pil pemulihan dan menelannya untuk memulihkan luka-lukanya terlebih dahulu. 50 keabadian dewa dari dunia iblis kuno semuanya memandang Xiaoyan dan Xiao Yueli dengan hormat. Karena di saat krisis, Xiaoyan tidak hanya mementingkan nyawanya sendiri atau mengorbankan mereka, tetapi justru menunda pihak musuh dan mengambil resiko seperti itu untuk membiarkan mereka semua pergi secepatnya. Sikap seperti ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pemimpin. Meskipun pertempuran ini sulit, tidak satupun dari 50.000 orang dari dunia iblis kuno yang tewas. Paling-paling mereka hanya mengalami luka-luka eksternal. Xiaoyan tidak perlu memerintahkan. Mereka yang sudah pulih dari lukanya mengambil inisiatif terbang untuk melindungi wilayah mereka. Keabadian dewa. Saya ingin menerobos menuju keabadian dewa. Sial, bagaimana aku bisa menerobos? Xiaoyan meneraung dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Setelah pertempuran ini, dia sangat ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Avatar Yuan Shen saja tidak cukup. Setidaknya saat menghadapi lawan di level tinggi, Avatar Yuan Shen hanya bisa menjadi mainan lawan. Obsesi Xiaoyan untuk meningkatkan tubuh dewanya sendiri menjadi lebih besar sekarang. Suqian Tai benar-benar telah datang ke Sensi. Jadi apakah berita penangkapan ratu benar atau salah? Apakah alam dewa kuno telah dikalahkan? Serangkaian pertanyaan ini mengalir dengan liar di benak Xiaoyan saat dia dalam kondisi meditasi. Tepat saat Xiaoyan sedang memikirkannya, beberapa gambaran tiba-tiba saja muncul di benaknya. Dalam jeritan, ratapan, dan pemandangan yang berantakan, Xiaoyan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya dibantai oleh prajurit Taisu yang tiba-tiba menyerbu dari langit. Seluruh tanah ditutupi dengan darah serta potongan-potongan tubuh. Ketika para prajurit Taisu ini sedang menginvasi sebuah bintang, sesosok cantik muncul di gambar dan diikuti dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Kelompok orang ini berubah menjadi seberkas cahaya lurus seperti meteor yang jatuh. Perang akan segera pecah. Bagaimana mungkin para prajurit Taisu ini menjadi lawan dari tokoh-tokoh ini? Dan di antara sosok-sosok tersebut, Xiaoyan sedikit terkejut. Sosok kuat itu meraih kepala salah satu prajurit Taisu, mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya. Dan dengan keras, kepala prajurit Taisu itu hancur hingga terbuka. Sepasang mata dingin itu dipenuhi dengan niat membunuh. Layarnya berputar lagi, dan sosok yang lebih familiar muncul. Kakak senior Keyun, kakak senior Liu Er, kakak senior Shen Lianjun, Shen Qijun, Shen Yijun, kakak senior Rancang, dan kakak Ye Fiyu, ucap terkejut Xiaoyan. Itu hanya sebuah pemandangan. Jika bukan karena penampilannya yang tidak berubah, Xiaoyan mungkin tidak akan mengenali mereka. Itu karena masing-masing dari kakak seniornya memiliki transformasi sepasang mata yang berbeda. Ini adalah perubahan yang tidak dapat dijelaskan oleh Xiaoyan. Tapi satu hal yang bisa dipastikan adalah mereka semuanya menjadi lebih kuat. Setelah Xiaoyan kembali dari alam Suanyin sebelumnya, Ratu Kuil kuno pernah berkata bahwa semua kakak seniornya telah mengasingkan diri dan tidak pernah bertemu lagi.
Sekarang tampaknya retreatnya semua kakak seniornya adalah untuk mempersiapkan momen ini. Tetapi yang sangat mengejutkan Xiaoyan adalah kekuatan mereka sebenarnya tumbuh begitu cepat. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki persepsi tertentu untuk dapat dengan mudah membunuh prajurit Taisu ini, Xiaoyan tidak tahu apakah mereka sudah menerobos keabadian dewa. Tetapi setidaknya mereka telah mencapai langkah ke-9 dari keabadian kaisar. Bahkan sebanding dengan kecepatan kultivasi Xiaoyan. Jika itu adalah Xiao Yueli, dia masih bisa mengerti. Bagaimanapun, Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto. Dan dia telah mengikuti orang kuat seperti Raja Tianzang sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, jalan kultivasinya jauh lebih mulus dibandingkan yang lainnya. Mungkinkah semua kakak laki-laki telah membangkitkan kenangan kehidupan masa lalu mereka? Namun meski begitu, sungguh luar biasa bahwa kekuatannya bisa meningkat pesat dalam waktu sesingkat ini. Ucap terkejut Xiaoyan. Adapun jawaban spesifiknya, dia mungkin baru mengetahuinya setelah bertemu mereka. Selain semua kakak seniornya, Xiaoyan juga diperlihatkan gambaran 3 sosok lain yang mengejutkannya. Lei Ji, Qiansu, Wu Zhen. Itu semua adalah teman lama Xiaoyan. Tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak melihatnya. Hal ini membuatnya sedikit emosional. Kemudian Xiaoyan juga melihat kakak laki-laki senior ke-6 yang bernama Mei Ling. Dan di sampingnya ada seorang murid wanita yang memegang pedang panjang. Sosok wanita yang tampak anggun itu mengenakan gaun putih ketat dan jepit hosta yang diikat di rambutnya. Yun, apakah dia juga menjadi lebih kuat? Sosok ini perlahan menoleh ke dalam gambar. Sepasang mata yang indah sepertinya menatap Xiaoyan dari jauh. Tapi itu jelas hanya kebetulan. Bagaimanapun kejadian itu tidak terjadi saat ini. Untuk sesaat, Xiaoyan merasa seperti tiba-tiba terpisah dari dunia luar. Pemandangan ini secara tidak langsung menjadi obat kerinduan untuk Xiaoyan. Kadang dia bahkan merasa seolah-olah ada di dalamnya. Dia tidak tahu apakah semua yang terjadi itu nyata atau tidak. Di tengah pertarungan, semua prajurit Taisu ini dengan cepat dimusnahkan. Namun saat ini Xiaoyan sedikit mengernyit. Itu karena meskipun dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya, kakak seniornya dan teman-teman lama. Dari sekian banyak tokoh ini, dia belum pernah melihat sang ratu kuil kuno. Mengapa ratu menghilang? Kemana dia pergi? Mata Xiaoyan menyapu gambar-gambar ini. Dengan temperamen sang ratu yang luar biasa dan kecantikan alaminya, dia seharusnya bisa menemukannya di antara kerumunan dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan melihat semua gambar dan tidak pernah melihat ratu. Sepertinya sang ratu benar-benar tertangkap. Gambar-gambar yang tiba-tiba muncul ini bukanlah imajinasi Xiaoyan. Gambar-gambar itu berasal dari bintang ini. Adapun mengapa gambar-gambar itu muncul di benak Xiaoyan, alasannya mungkin ratu sengaja menyerahkannya pada Xiaoyan. Setelah seseorang mencapai alam keabadian dewa tertentu, seseorang dapat mengabadikan suatu kejadian dan hanya dapat dilihat dengan jiwa. Sama halnya seperti yang dilakukan Yuyan untuk memperlihatkan pemandangan pertarungan Zizun sebagai klan Cimi di masa lalu. Selain itu dengan pavilion Qianji sang ratu, serta metode panduannya ini dapat dihitung dengan probabilitas yang tinggi dan tidak terlalu sulit. Sehingga tidak terlalu sulit dan ini bukan pertama kalinya untuk Xiaoyan, jadi dia tidak terkejut. Saat pertama kali mendapat kabar hilangnya sang ratu, Kui Junlah yang datang dari istana surga manusia. Namun kini entah kenapa, setelah kembali ke Sensi, keberadaan Kui Jun tidak lagi terasa sama sekali. Dan jiwa yang tersembunyi di dalamnya seolah telah ditarik keluar. Jika ratu tetap tinggal, maka harus ada petunjuk lain. Segera jiwa alam Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Sungguh, pada saat ini ada aura tersembunyi. Dan dengan pikiran di benak Xiaoyan, tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan terbang, mendarat di telapak tangannya. Ini adalah slip giok. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia dengan hati-hati menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia membaca informasi di slip giok. Suamiku, tolong! Slip giok itu menyebar dan berubah menjadi kata-kata yang melayang di depan Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.